PKS sudah mengeluarkan nama kadernya sendiri. Ini Sohibul Iman nantinya untuk menjadi Bacagub DKI Jakarta atau Pilkada Jakarta begitu ya. Tapi ada pilihan juga yang ternyata diberikan PKS kepada Anies Baswedan. Yang pertama pilihannya adalah Anies masuk ke dalam PKS, jadi kader PKS, kemudian diusung oleh PKS. Atau yang kedua, Anies ini mengambil kader PKS untuk menjadi wakilnya. Nah ini menarik ya, kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Yang pertama sudah ada Mas Gun-Gun Herianto, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta. Selamat pagi Mas Gun-Gun. Selamat pagi. Sudah lama tidak berjumpa ini ya. Oke, kita juga bergabung bersama Gus Syaiful Huda, Wasekjen PKB. Selamat pagi Gus Huda. Assalamualaikum. Pagi. Salam. Mas Gun-Gun. Dan juga ya. Baik, dan juga akan bergabung bersama kami Kang Pipin Sopyan, politikus PKS yang masih join sebentar lagi bersama kami. Mas Gun-Gun, kalau mencermati sebenarnya ini agak mengagetkan begitu ya, tiba-tiba PKS mengeluarkan kadernya sendiri, ya ini Sohibul Iman, tapi di sisi lain juga ternyata ada tawaran juga untuk Anies. Tawaran untuk menjadi kadernya atau tawaran tetap memilih cagupnya dari PKS ini. Ini sebenarnya apa sih yang bisa dibaca dari Mas Gun-Gun? Ya, menurut saya ini tidak mengagetkan. Ini cara PKS bermanuver untuk menaikkan daya tawar. Nilai tawarnya. Kenapa? Karena PKS ini satu kekuatan signifikan di DKI dengan perolehan 16,68% suara di pemilu legislatif di Jakarta kemarin. Berarti setara 18 kursi. Ini kekuatan signifikan. Nomor satu partai pemenang di DKI. Sehingga pasti kan harus memosisikan diri ya dengan percaya diri. Ada dua opsi. Pertama adalah menyebut nama kader. Tentu ini memperluas ruang jelajah komunikasi politik. Karena bagaimanapun kan ini kan momentumnya. Yang kedua, setelah disebut bisa saja maju sendiri atau melengkapi line up yang ada dari nama-nama yang sudah punya tingkat elektabilitas tinggi. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Mas Huda tadi ada benarnya. Jadi belum tentu juga Pak Muhammad Sohibul Iman maju di DKI 1, bisa aja kemudian di DKI 2. Jadi ini namanya ZOPA atau Zone of Possible Agreement. Jadi membuka area kemungkinan-kemungkinan sehingga kemudian ruang negosiasi PKS tentu bisa jauh lebih luas. Sejauh mana fleksibilitas PKS dalam hal pengusungan Sohibul Iman ini? Apakah memang harus ada wakilnya dalam sebagai cagup atau cawagup atau bisa merelakan posisinya itu ke partai lain misalnya? Saya melihat ruang itu terbuka. Kenapa? Karena PKS kan punya pengalaman membangun koalisi dengan partai-partai lain, terutama di Jakarta ya. Contoh misalnya, saya lihat di 2017 misalnya mengusung Pak Anies kan bersama-sama partai lain juga. Dan Gerindra. Kita tahu bahwa di 2024 kemarin salah satu insentif elektoral tinggi sehingga kemudian PKS bisa melampaui suara PD Perjuangan itu adalah pencapresan Anies Baswedan. Selain tentu partisanship ya istilahnya itu atau party ID di kader PKS sendiri. Jadi lebih banyak faktor Anies dibanding faktor PKS-nya atau enggak, itu tentu kombinasi. Tapi saya melihat begini. Pertama tentu butuh figur yang tingkat elektabilitasnya tinggi. Kalau kita lihat di 2017 Pak Anies kan putaran pertama menang itu 39%. Kemudian di putaran kedua 57,9%. Ini artinya dia punya elektabilitas pada saat 2017 dan sangat mungkin kemarin di Pilpres terkatrol lagi dan berpotensi untuk running to election di Pilkada Jakarta. Kemudian begini, kalau kemudian PKS mampu meyakinkan, sebut aja PKB, kemudian Partai Nasdem, itu udah 39%-an. Artinya 33, sekian persen itu sudah melampaui threshold sebagaimana diamanatkan pasal 40 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Artinya sudah bisa mengusung, bukan hanya mendukung, tapi mengusung satu pasangan calon. Tapi kalau dari Mas Gun-Gun melihatnya kan Anies dan juga PKS ini kan basis suaranya kan beririsan begitu. Apakah nanti kalau Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman dapat cukup menggrab suara-suara yang sebelumnya belum bisa digrab oleh koalisi ini? Potensi itu ada menurut saya. Kenapa? Karena kan meskipun Pak Anies itu identik kemarin ya dengan partai, sebut dengan PKS, tapi kan Pak Anies bukan kader PKS. Sehingga masih memungkinkan untuk penetrasi ke basis-basis baru sebenarnya. Yang kemarin mungkin jangkar-jangkarnya juga di Pilpres itu tidak hanya PKS.
Dan ini juga aksi reaksi nanti dengan kompetitor. Maksud saya ada koalisi Indonesia Maju yang kalau solid itu kurang lebih 50 kursi. Dan itu bisa jadi satu pasangan tersendiri. Oke, terima kasih Kang Upin, terima kasih Mas Gun, terima kasih Bang Andre Rosiade sudah bergabung sama kami. Nanti kita akan tunggu bagaimana langkah dari selanjutnya. Baik, kita jeda dulu ya pemirsa ya. Kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.